Konsumsi tidak didasarkan lagi atas dasar kebutuhan, need, terhadap objek produksi tertentu berupa barang atau jasa, tetapi karena kebutuhan dari mengkonsumsi image tadi yang diasosiasikan dengan objek yang dikonsumsi. Nah, ini menunjukkan bahwa image itu lebih penting daripada objeknya. Misalnya ada mahasiswa, handphonenya masih bagus, masih bisa dipakai untuk online, tetapi dia menganggap handphonenya ini ketinggalan zaman, sehingga dia menggantikannya dengan handphone yang baru. Nah, misalnya mata kameranya ada 3. Nah, mengapa mereka melakukan ini? Gitu ya? Agar dianggap lebih baik, lebih modis, lebih gaul, mengikuti gaya hidup selebriti tertentu, mengikuti gaya hidup global, mengikuti gaya hidup orang kaya. Inilah yang kita sebut sebagai emulation of lifestyle. Bahkan golongan miskin pun akhirnya meniru golongan kaya. Mereka meniru selebriti, ya, dan pada akhirnya memaksakan diri untuk membeli itu demi meningkatkan image-nya di hadapan orang lain. Jadi yang mahal itu bukan kita memenuhi kebutuhan, tetapi kita memenuhi keinginan kita agar image kita itu dianggap gaul, dianggap modis, dan dianggap wow. Iklan dan konsumerisme. Nah, konsumerisme ini tidak bisa kita pisahkan dengan iklan, karena iklan ini memiliki peran yang besar dalam kehidupan manusia dengan cara dia menginformasikan secara gencar asumsi dan nilai-nilai baru, budaya tertentu atas produk yang dihasilkannya, terutama dalam membangun anggapan tentang apa yang diterima masyarakat dan menentukan standar sosial di dalamnya. Misalnya, dengan memiliki produk ini, ya, seperti mobil mewah, motor mewah, tas-tas mewah, parfum bahkan. Kalau Anda ingin tampil dengan baik, wangi, bahwa memilih parfum itu yang seperti ini. Dengan memiliki produk ini, image dan popularitas Anda itu dijamin lebih baik dari yang lain. Ini terkait dengan emulation of lifestyle tadi yang kita jelaskan sebelumnya. Nah, melalui iklan tadi dibentuklah image. Misalnya dengan memiliki barang yang berharga, maka konsumen tadi dikonsumsikan memiliki aktualisasi diri yang kuat dan keutuhan serta keamanan kehidupannya. Misalnya, hidup Anda menjadi lebih sempurna, lebih lengkap, keren kalau Anda punya mobil bagus. Nah, iklan ini menciptakan hiperrealitas, di mana komoditas-komoditas yang dijajakan tadi tampil seolah-olah sebagai kunci ketika kita hendak mencapai apa yang dikatakan kesuksesan dan kebahagiaan. Misalnya, ketika kita mampu mengendarai mobil mewah, makan makanan yang premium, yang mahal sekali di restoran yang luar biasa, keren sekali, dan itu membentuk image bahwa konsumen tadi adalah konsumen yang kaya raya, yang hebat dan luar biasa. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang anti-consumerism sebagai antitesa dari konsumerisme sebagaimana yang kita bahas di atas tadi. Anti-consumerisme merupakan pandangan atau ideologi sosial politik yang berlawanan dengan konsumerisme. Jadi, ia menolak praktek-praktek korporasi bisnis yang terlalu mengejar tujuan ekonomi, keuntungan finansial, dengan mengorbankan aspek sosial dan lingkungan, dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat khususnya dalam hal perlindungan lingkungan hidup dan etika dalam tata kelola warga masyarakat. Nah, secara politik gerakan anti konsumerisme ini dia hampir sama, tumpang tindih dengan gerakan lingkungan seperti yang dijelaskan dalam kuliah sebelumnya, dan juga sama dengan gerakan anti globalisasi dan juga gerakan perlindungan terhadap hak hewan, animal right. Jadi ada
gerakan yang sudah mulai memikirkan tidak hanya hak untuk manusianya saja, tetapi juga hak terhadap hewan. Bagaimana ketika manusia akan mengkonsumsi hewan, mereka memperlakukan hewan itu dengan baik, ya, disembelih dengan baik, diolah dengan baik, dimasak dengan baik, dan hingga bisa dikonsumsi dengan baik oleh manusia. Baik, kita melangkah ke bagian selanjutnya, yaitu tentang green consumer, konsumen hijau. Konsumen hijau, gerakan ini sejarahnya pada waktu itu tahun 1989, seorang tokoh perempuan bernama Julia Hales. Teman-teman mahasiswa bisa klik juliahales.com jika ingin melihat profil dari Julia Hales. Nah, dia membeli pakaian di toko Marks and Spencer, tetapi pada waktu itu dia menginginkan agar dibungkus dengan kantong bukan plastik. Tetapi permintaannya ini ternyata ditolak oleh pegawai toko tersebut. Karena kita bisa membayangkan pasti si pegawai toko tidak punya persiapan, atau tokonya juga tidak menyediakan kantong selain plastik. Lalu apa yang terjadi? Ternyata insiden tersebut viral, diungkap dalam koran Today dengan judul Green Supermarket. Tidak lama kemudian, singkat cerita 6 bulan, Marks and Spencer toko tadi membuat kantong kertas bertuliskan mohon gunakan kantong plastik untuk melindungi lingkungan hidup. Jadi apa yang bisa kita petik dari hal ini? Ternyata apabila aksi perlindungan lingkungan dilakukan oleh banyak orang masif secara kolektif, maka hasilnya signifikan bagi kebaikan. Contohnya tadi ya, toko yang tadinya menggunakan kantong plastik kemudian mendapatkan kritik, dan ini masif kolektif diketahui banyak orang. Ternyata akhirnya toko tadi dari yang menyediakan kantong plastik berubah menyediakan kantong kertas. Seperti apa konsumen hijau yang bertanggung jawab? Bahwa dalam melakukan tindakan, konsumen tadi mempertimbangkan etikal, moral, dan lingkungan sebelum membuat keputusan untuk membeli. Yaitu misalnya ya, melakukan tindakan yang positif, membeli produk organik yang berasal dari proses fair trade, atau menghindari membeli produk yang berasal dari bisnis yang tidak baik, seperti membeli barang atau jasa dari produsen yang punya historis terhadap kerusakan lingkungan atau tragedi pelanggaran HAM pekerja. Misalnya isu tentang child labor dan kekerasan pada perempuan, dan juga rantai tata niaga yang buruk. Saya mencontohkan misalnya ketika kita ingin mengkonsumsi minyak goreng, sebagai konsumen kita yang sudah paham tentang sistem rantai tata niaga tadi, bagaimana produk dihasilkan, nah bagaimana di hulu sana minyak goreng tadi kita pastikan dihasilkan dari proses yang bukan berasal dari lahan-lahan yang terlibat dalam deforestasi. Dan kemudian bagaimana dalam proses produksinya tidak melanggar HAM pekerja dan sampai kepada pasar, dan kemudian kita beli dan barang itu baik secara sosial, ekonomi, dan ekologis. Jadi ini yang perlu kita cek ya, bagaimana kemudian melihat traceability. Jadi kita lihat penelusurannya mulai dari hulu sampai hilir, apakah barang ini dihasilkan dengan baik dan benar. Konsumen hijau atau konsumen yang bertanggung jawab itu bisa kita bandingkan dengan melihat pola pikir old consumer dan new consumer. Yang di sebelah kiri itu old consumer, yang di sebelah kanan itu new consumer. Old consumer, dia selalu memilih barang atau produk termasuk jasa dengan harga yang paling murah. Padahal yang paling murah ini belum tentu baik dan benar dari sisi sosial, ekonomi, dan ekologi. Tetapi new consumer selalu melihat nilai total yang dia dapatkan tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi dari sisi sosial dan ekologinya juga dia pertimbangkan. Old consumer selalu menunggu solusi
Sedangkan new consumer itu dia menciptakan solusi untuk dirinya sendiri, seperti Julia Hells tadi. Nah, old consumer selalu bertanya apa manfaatnya atau apa untungnya untuk saya. Tetapi new consumer, green consumer selalu mempertanyakan apa untungnya untuk kita. Jadi tidak berpikir tentang aku, tapi sudah mulai berpikir tentang kita semua. Nah, old consumer dia mencari banyak barang, sementara new consumer, green consumer dia mencari pengalaman yang berarti. Old consumer mempercayai bahwa pesan yang disampaikan penjual, iklan yang tercantum di dalam, yang terlihat di dalam bungkus atau di depan kotak itu dia percayai. Tetapi kalau new consumer dia melihat dengan teliti di bagian belakang kotak, dia lihat komposisi bahan-bahannya apa saja ya. Jadi dia melihat sesuatu itu tidak hanya di depan, tapi dia lihat belakangnya, prosesnya, apakah barang ini dihasilkan melalui proses yang baik dan komposisinya juga baik. Nah, kemudian old consumer itu pasif, dia sebagai penerima brand. Jadi dia ini korban iklan. Sementara new consumer dia aktif sebagai co-creator konten, produk, dan terus mencari pengalaman yang berarti dan lebih baik. Sebagai penutup dari perkuliahan ini, kami ingin mengajak teman-teman mahasiswa untuk berdiskusi. Mampukah konsumen hijau membelokkan arah atau mengkoreksi konsumerisme yang cenderung merusak masyarakat dan mengakibatkan kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan hidup, di mana baru golongan minoritas saja yang melakukannya, belum mayoritas. Nah, lalu sejauh mana konsumen hijau ini mampu mengerem keinginan, bukan kebutuhan ya, keinginan orang untuk belanja barang-barang mewah dan eksklusif dengan emulation of lifestyle-nya tadi. Lalu ternyata alternatif konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan dari praktik hijau ternyata baru sebagian kecil saja dari kebutuhan manusia. Nah, tentu ini menjadi tantangan bagi kita di dalam menerapkan gerakan konsumen hijau ini. Apakah kita mampu? Terima kasih, saya akhiri perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.